perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad menuliskan bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna Allaha katama sittata syai'in ala sittatin." Bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Apa 6 perkara tersebut? Yang pertama, kata Allah ridha 'ala ta'ah. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Saudara-saudara sekalian, kenapa hari ini kita mengerjakan sembahyang sehari semalam 5 waktu? Kenapa hari ini kita rela jauh-jauh merantau meninggalkan kampung halaman kita hanya untuk menuntut ilmu? Kenapa hari ini kita melaksanakan setiap gerakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Jawabannya adalah karena hari ini kita sedang mencari ridhonya Allah. Karena pada hakikatnya segala bentuk ketaatan, kebaikan yang kita lakukan, seluruh kehidupan kita dalam dunia ini tujuannya hanya satu, mendapatkan ridhonya Allah. Kita masuk surga bukan karena sembahyang yang akan terjaga. Kita masuk surga bukan karena sedekah yang kita berikan. Ketahuilah, sebesar apapun amalan yang engkau lakukan hari ini, itu tidak bisa dan tidak akan pernah mampu untuk memberi surganya Allah. Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya Jauharatul Tauhid mengatakan, "Fa'in yujibna kami mahdil qadri wa yu'adzib kami mahdil qadri." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya, maka itu semata-mata karena karunia-Nya Allah, karena ridhonya Allah. Namun masalahnya adalah Allah menyembunyikan ridhonya tersebut di antara setiap gerakan yang kita lakukan. Kita pergi haji umrah setiap tahun, puasa Senin Kamis kita tidak pernah tinggal, majelis taklim selalu kita datangi. Namun mungkin saja ridhonya Allah tidak terdapat pada ketaatan tersebut. Mungkin saja ridhonya Allah terdapat pada sesuatu yang kecil, sesuatu yang kita anggap sepele. Sebulan prestasi misalnya, kita melihat seorang sedang meminta-minta, dengan ikhlas hati kita keluarkan uang 5.000 rupiah, kita berikan kepada orang tersebut. Mungkin karena itulah Allah akan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Tidak terkadang sangat kisahnya Imam Al-Ghazali yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena seekor lalat. Pada suatu hari Imam Al-Ghazali sedang mengarang sebuah kitab dengan penanya. Tiba-tiba terbang seekor lalat, kemudian mengendap di atas sekolah tinta milik beliau dan meminum tinta tersebut. Imam Al-Ghazali yang melihatnya malah membiarkan lalat tersebut meminum tinta miliknya. Kita berbicara mengenai seorang Hujjatul Islam, seseorang dengan torehan tinta emas yang luar biasa. Berbagai karya yang beliau hasilkan, Ihya Ulumuddin, Al-Maqasid Al-Filasafah, Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basid, Al-Khulasah dan puluhan kitab beliau lainnya yang sampai saat ini, sampai sekarang masih terus dikaji dan dipelajari oleh jutaan umat manusia di atas muka bumi ini. Coba perhatikan berapa besar jasa beliau terhadap Islam, berapa banyak pahala yang beliau dapatkan di setiap lembaran kitab yang dipelajari oleh jutaan umat manusia di setiap harinya. Tetapi beliau masuk surga bukan karena hal itu. Beliau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan seekor lalat meminum tinta miliknya.
Di dalam kitab Al-Hakim wa Durriyah dikisahkan mengenai si Boy. Anna si Boy ru'ya fil manam. Seseorang bertemu dengan si Boy di dalam mimpinya. Orang tersebut bertanya, "Ma fa'alallahu bikum?" Apa yang Allah perbuat kepadamu wahai si Boy? Si Boy menjawab, "Ada khalaqil jannah." Allah memasukkanku ke dalam surga. Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Bimana? Kenapa engkau dimasukkan ke dalam surga? Apa amalan yang telah engkau lakukan?" Apa jawab si Boy? "Biqauli anna ismallahi ta'ala a'raful ma'arafi." Aku dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengatakan lafaznya Allah, namanya Allah itu merupakan sebuah sifat, ma'rifatnya isim ma'rifah. Kita tahu ilmu nahu tingkatan ma'rifah yang pertama adalah isim dhamir. Akan tetapi oleh sebuah mengistisnakan nama Allah dan menjadikannya a'raful ma'arafi. Dan disitulah kita ridhonya Allah yang Allah memasukkannya ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun perkara kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Allahul akbar ala maksiyah. Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Kita tidak pernah tahu mana letak murkanya Allah. Seseorang boleh saja tidak melakukan dosa besar. Ia tidak berzina, ia tidak membunuh, ia tidak minum khamar. Akan tetapi boleh saja murkanya Allah terdapat pada dosa-dosa kecil yang ia lakukan. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan Aisyah, "Iyyaki wa muhadzaratil dzunub." Jauhkan olehmu akan berbuat dosa kecil. Fa inna laha min Allahi ghaliban. Sungguh Allah akan menentumu di hari akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun amalannya, sekecil apapun keburukan yang kau lakukan, maka Allah akan membalas kelak di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Islam kita tidak hanya dilarang melakukan dosa besar, akan tetapi kita juga dituntut untuk tidak meremehkan dosa kecil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, melewati sebuah kuburan, di mana kuburan tersebut pemiliknya sedang disiksa oleh Allah karena tidak menjaga dan membersihkan timah hidup.